Bayangkan seorang anak berusia 10 tahun. Mereka menonton kartun, makan permen, tertawa bersama teman-teman. Namun mereka telah merenggut nyawa orang lain dengan tangan mereka sendiri. Ada jauh lebih banyak anak seperti itu dalam sejarah daripada yang umumnya diperkirakan. Dan hal yang paling mengerikan adalah sebagian besar dari mereka tidak merasakan takut atau penyesalan setelah apa yang mereka lakukan. Sama sekali tidak. Para ilmuwan menyebut ini sebagai kurangnya empati sepenuhnya. Sederhananya, anak seperti itu tidak merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan mereka sendiri. Bukan karena mereka jahat, otak mereka terstruktur secara berbeda. Ini bukan kejahatan dalam film. Ini adalah gangguan perkembangan. Beberapa anak dilahirkan dengan karakteristik otak ini. Yang lain memperolehnya karena pelecehan di tahun-tahun awal mereka. Area otak yang bertanggung jawab atas rasa empati pada anak-anak seperti itu hampir tidak bereaksi terhadap penderitaan orang lain. Pemindaian menunjukkan bahwa di tempat yang seharusnya ada aktivitas, justru terjadi keheningan total. Secara lahiriah, mereka tampak sepenuhnya normal. Mereka tersenyum, bercanda, mendapatkan nilai bagus. Tidak seorang pun di sekitar mereka yang mencurigai apa yang terjadi di dalam diri orang tersebut. Itulah mengapa mereka sangat sulit dikenali sebelumnya. Mereka tidak terlihat seperti monster. Mereka terlihat seperti tetangga, teman sekelas, atau hanya anak di ujung jalan. Psikolog mengatakan bahwa jika anak seperti itu tidak diidentifikasi sejak dini dan intervensi tidak dimulai, kemungkinan terjadinya tragedi hanya akan meningkat seiring waktu. Intervensi dini benar-benar mengubah hasilnya. Pada tahun 1968, sesuatu terjadi di Newcastle, Inggris, yang benar-benar mengejutkan bahkan para penyelidik berpengalaman. Seorang gadis berusia 10 tahun bernama Mary mencekik dua anak laki-laki kecil. Yang satu berusia 3 tahun, yang lainnya 4 tahun. Begitu saja. Tanpa alasan. Dia hanya ingin tahu bagaimana rasanya. Selama interogasi, dia bersikap tenang, bahkan penasaran. Dia menceritakan setiap detail, tanpa sedikit pun getaran dalam suaranya. Para penyelidik tidak dapat memastikan apakah mereka berurusan dengan seorang anak, atau orang lain sama sekali. Dia pergi ke orang tua salah satu korban dan bertanya kapan pemakaman akan diadakan. Dia ingin hadir. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi. Tetangga mengingat Mary sebagai orang yang ramah dan banyak bicara. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Seorang gadis biasa dengan senyum biasa, sampai kebenaran terungkap. Pengadilan menyatakan dia bersalah. Tetapi mengirim seorang anak berusia 10 tahun ke penjara bukan hanya masalah hukum. Ini adalah pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan orang seperti itu. Mary menghabiskan lebih dari 10 tahun di lembaga tertutup. Setelah dibebaskan, dia diberi nama dan identitas baru. Kini ia hidup di antara orang-orang biasa, dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Kisahnya menjadi titik balik bagi sistem peradilan Inggris. Setelah itu, negara tersebut mulai serius mempertimbangkan bagaimana mengadili seorang anak atas tuduhan pembunuhan, dan apakah mungkin untuk menebus kesalahannya. Pada tahun 1993, sebuah kamera CCTV merekam adegan aneh di sebuah pusat perbelanjaan di Inggris. Dua anak laki-laki berusia 10 tahun membawa seorang anak berusia 2 tahun ke suatu tempat. Nama anak itu adalah James. Ibunya hanya berpaling beberapa detik. Itu sudah cukup. Kedua anak laki-laki itu membawanya beberapa kilometer. Dan apa yang terjadi selanjutnya masih dipelajari oleh para ahli di seluruh dunia. Mereka menyiksa anak itu selama beberapa jam. Kemudian, mereka meninggalkannya di rel kereta api. Ketika para penyelidik memeriksa tempat kejadian, mereka tidak percaya bahwa anak-anak berusia 10 tahun telah melakukan semua ini. Selama interogasi, masing-masing saling menyalahkan. Salah satu menangis. Yang lain tetap diam. Tetapi bukti itu tak terbantahkan, wajah mereka terekam dengan jelas dalam rekaman yang sama dari pusat perbelanjaan tersebut. Ketika putusan diumumkan, kerumunan di luar gedung pengadilan berteriak dan menuntut pembalasan. Orang tua korban menginginkan anaknya mati. Hakim menjatuhkan hukuman berupa sekolah koreksi anak tertutup sampai ia dewasa. Setelah dibebaskan, keduanya diberi identitas baru, biografi baru, dan perlindungan negara. Salah satu dari mereka kemudian melanggar hukum lagi. Yang kedua diyakini hidup tenang di suatu tempat dengan nama samaran. Kasus ini mengubah hukum di beberapa negara sekaligus. Hal ini memaksa masyarakat untuk mengajukan pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Pada usia berapa seorang anak memikul tanggung jawab penuh atas kejahatannya? Mengapa seorang anak yang tampak normal mampu melakukan pembunuhan? Ratusan ilmuwan di seluruh dunia telah mempelajari pertanyaan ini. Dan jawabannya langsung membuat semua orang merasa tidak nyaman.
Dalam sebagian besar kasus, sesuatu yang mengerikan terjadi dalam keluarga. Pemukulan, penghinaan, ketidakpedulian total dari orang tua. Dalam lingkungan seperti itu, otak anak merestrukturisasi dirinya untuk bertahan hidup dan kehilangan kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Tetapi ada kasus di mana semuanya tampak baik-baik saja. Keluarga yang baik, orang tua yang penuh perhatian. Namun anak tersebut tetap menunjukkan kekejaman sejak usia sangat dini. Ini menunjukkan karakteristik bawaan mereka. Para ilmuwan telah menemukan bahwa pada beberapa anak seperti itu, koneksi antar area otak terstruktur secara berbeda. Pusat kesenangan mereka diaktifkan bukan oleh kedekatan dan kehangatan, tetapi oleh perasaan kendali atas makhluk lain. Kekejaman terhadap hewan, pembakaran, fantasi sadis, ini bukan sekadar kenakalan anak-anak. Ini adalah sinyal peringatan. Dan ketika orang dewasa mengabaikannya, anak tersebut menyimpulkan bahwa mereka diizinkan untuk melakukan apa saja. Identifikasi dini anak-anak seperti itu benar-benar menyelamatkan nyawa. Namun di sebagian besar negara, sistem yang diperlukan sama sekali tidak ada, atau baru diaktifkan setelah tragedi terjadi. Tes khusus dapat mengidentifikasi gangguan perkembangan berbahaya sejak usia 6 atau 7 tahun. Masalahnya adalah, tidak ada yang mau memberi label pada anak dengan kondisi seperti itu. Sementara itu, waktu terus berjalan. Apa yang terjadi pada pembunuh anak ketika mereka dewasa dan mendapatkan kebebasan? Di sebagian besar negara, mereka diberi dokumen baru, dan mereka benar-benar menghilang di tengah keramaian. Hukum dalam kasus seperti itu, secara andal, melindungi identitas mereka. Tidak ada daftar publik, tidak ada peringatan kepada tetangga. Orang seperti itu dapat tinggal di lingkungan Anda, dan tidak ada yang akan tahu. Beberapa memang benar-benar berubah. Psikolog mengatakan bahwa jika Anda memulai pekerjaan yang mendalam dan kompeten sejak dini, ada peluang nyata untuk kehidupan normal. Tidak untuk semua orang, tetapi untuk banyak orang. Tetapi data tersebut mengkhawatirkan. Di antara mereka yang melakukan kejahatan serius saat masih anak-anak, pengulangan kejahatan jauh lebih umum daripada di antara populasi umum. Sejumlah negara berupaya membuat basis data tertutup yang hanya dapat diakses oleh lembaga penegak hukum. Tetapi aktivis hak asasi manusia menghalangi hal ini dengan alasan hak setiap orang untuk memulai hidup dengan bersih. Masyarakat terbagi, beberapa menuntut kendali penuh atas orang-orang tersebut selamanya. Yang lain bersikeras bahwa jika seseorang telah menjalani hukumannya dan telah direhabilitasi, mereka berhak atas kesempatan kedua. Masalah ini belum terselesaikan dimanapun di dunia, di mana garis batas antara melindungi masyarakat dan hak untuk kehidupan baru, tidak ada yang tahu. Dan para mantan pembunuh anak terus tumbuh dewasa. Berlangganan saluran ini dan tonton episode lainnya, ini penting.